Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kesempatan yang telah diberikan untuk saya dapat mempresentasikan proposal rencana penelitian tesis saya. Yang saya hormati Bapak Profesor Usep Suhud MSI PhD selaku pembimbing tesis 1 dan Ibu Dr. Terilina Arvinta Monoarfa SEMM selaku pembimbing tesis 2 dan Bapak Ibu Komite Penguji. Sebelum masuk ke materi pembahasan, perkenalkan, nama saya Lukas, dari jurusan Magister Manajemen dengan peminatan Manajemen Pemasaran, nomor induk mahasiswa 17088-21026. Saya akan mempresentasikan proposal rencana penelitian tesis saya yang berjudul Niat berkunjung event Formula E Jakarta, ditinjau dari citra destinasi dan perceived value. Adapun secara umum, proposal penelitian ini akan membahas tentang keinginan untuk hadir masyarakat daerah khusus Jakarta terhadap pagelaran Formula E yang akan diadakan di Juni 2025. Sekilas tentang Formula E, manfaat bagi daerah khusus Jakarta dengan terselenggaranya event Formula E di Ancol yang akan dinilai dari pengaruh EWOM atau Electronic Word of Mouth, push and pull motivation, perceived value, dan destination image. Dan metodologi dalam melaksanakan penelitian ini, kerangka konseptualnya, populasi dan sampel data, serta teknik pengumpulan data dan penelitian. Kita masuk ke bagian 1, pendahuluan, yang kurang lebih berisi tentang sekilas tentang event Formula E dan analisa event Formula E yang sudah berjalan. Sekilas tentang Formula E. DKI Jakarta sebelumnya telah diresmikan sebagai salah satu tuan rumah penyelenggaraan Formula E di tahun 2022. Keputusan tersebut ditetapkan melalui FIA World Motor Sport Council di Paris, Prancis. Pemprov DKI Jakarta lantas menugaskan PT Jakarta Propertindo atau Jakpro selaku pihak yang bertanggung jawab untuk penyelenggaraan Formula E Jakarta. Jakpro pun berkoordinasi dengan Formula E Operations atau FIO. Sebelum diputuskan di Ancol, FIO melihat bahwa Jakarta memiliki banyak sekali lokasi potensial yang layak untuk dijadikan sirkuit Formula E. Berdasarkan ketentuan lintasan balap, Formula E memang berbasis pada jalanan perkotaan dengan memiliki panjang lintasan 1,9 hingga 3,4 km. Jauh sebelumnya, perhelatan direncanakan untuk menggunakan kawasan monumen nasional, akan tetapi ditolak pemerintah pusat dengan berbagai pertimbangan. Demikian pula opsi untuk menggunakan kawasan kompleks olahraga Gelora Bung Karno atau GBK. Waktu pelaksanaan event Formula E pada musim 2022 dilaksanakan pada tanggal 4 Juni 2022. Musim 2023 dilaksanakan 3-4 Juni 2023. Pada musim selanjutnya, 2024, tidak diadakan karena dalam rangka pemilihan presiden dan kepala daerah. Di 2025 akan diadakan kembali event Formula E yang diestimasikan di tanggal 21 Juni 2025. Untuk sirkuit yang sudah pasti adalah menggunakan sirkuit tahun-tahun sebelumnya, yaitu sirkuit internasional Eprix Ancol yang dibangun di tahun 2022. Untuk data tiket terjual di musim 2022 adalah 52,
52.250. Sedangkan di 2023 tidak ada sumber yang menyebutkan secara absolut jumlah tiket yang terjual. Namun dari beberapa sumber menyebutkan sekitar 40.000 tiket. Dari data tiket terjual yang ada di slide sebelumnya, menarik untuk diketahui bahwa seberapa banyak pencarian Google terkait pagelaran tersebut selama 2022 sampai dengan akhir 2023. Pada grafik yang pertama, terlihat bahwa puncak pencarian dengan keyword Formula E mengalami puncaknya saat Juni sampai Juli 2022. Sedangkan untuk musim 2023, terlihat lebih sedikit popularitas pencarian di Google dibanding 2022. Adapun angka yang ada di Google Trends sudah dinormalisasi menjadi skala 0 sampai 100, sehingga nilai absolutnya atau seberapa banyaknya pencarian tidak diketahui. Melihat pada pagelaran serupa yang diselenggarakan pada tahun tersebut, terdapat event balapan motor dengan nama MotoGP yang diselenggarakan di Nusa Tenggara Barat. Dalam penelitian ini, peneliti ingin membandingkan dengan jumlah pencarian Google terkait MotoGP dengan rentang waktu yang sama. Apabila dibandingkan dengan keyword MotoGP, terlihat bahwa masyarakat tertarik mengikuti pemberitaan sejak Januari 2022 sampai dengan Maret 2023. Secara umum, pencarian MotoGP juga terlihat lebih stabil walaupun setelah penyelenggaraan. Bagian kedua, sport event, manfaat bagi penyelenggara. Dalam hal ini, peneliti menggunakan event pembanding MotoGP yang sudah dibahas di slide sebelumnya. Cara ini penting untuk melihat bagaimana setiap event dapat memberikan manfaat bagi daerahnya, baik dari sisi ekonomi, sosial, pariwisata, dan infrastruktur. Formula E di Jakarta cenderung lebih berfokus pada aspek teknologi dan keberlanjutan. Sementara MotoGP di NTB lebih banyak berfokus pada pariwisata dan promosi daerah. Meski memiliki fokus yang berbeda, keduanya membawa dampak besar yang dapat memajukan daerah dan Indonesia secara keseluruhan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. MotoGP pada tahun 2021 merupakan salah satu edisi yang diselenggarakan dalam situasi yang sangat unik, yaitu saat pandemi COVID-19 masih melanda dunia. Seperti banyak acara olahraga lainnya, MotoGP 2021 harus beradaptasi dengan protokol kesehatan yang ketat dan aturan baru yang berlaku untuk memastikan kelangsungan acara sambil menjaga keselamatan semua pihak yang terlibat. Beberapa tim dan peserta harus berada dalam isolasi ketat yang membatasi interaksi mereka dengan pihak luar. Selain itu, beberapa negara yang mengharuskan karantina bagi seluruh tim yang datang dari luar negeri sebelum mereka dapat berkompetisi. Namun, dengan koordinasi penyelenggara, pemegang lisensi, dan Kementerian Parekraf, MotoGP diundur sampai dengan Maret 2022. Kita masuk kepada data-data terkait dengan penyelenggaraan MotoGP di 2022 dan 2023. Sebelum dan selama MotoGP, Provinsi Nusa Tenggara Barat banyak menerima realisasi investasi pada daerahnya. Hal tersebut terlihat pada laporan DPM PTSP sepanjang tahun 2019 sampai dengan 2023. Dalam gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa rata-rata realisasi investasi di Nusa Tenggara Barat
sebelum MotoGP 2022 adalah di angka 14 triliun rupiah. Namun di tahun 2022, tahun penyelenggaraan MotoGP, Nusa Tenggara Barat dapat kucuran investasi sebanyak 21,22 triliun. Dan puncaknya pada tahun 2023 juga mendapat investasi 9,89 triliun rupiah. Investasi berupa pembangunan infrastruktur sirkuit, infrastruktur pariwisata, dan transportasi, serta investasi kemitraan dengan swasta. Manfaat yang kedua yang dapat dilihat dari laporan BPS Nusa Tenggara Barat adalah menurunnya tingkat pengangguran terbuka Provinsi Nusa Tenggara Barat. Secara keseluruhan, tingkat pengangguran terbuka NTB mengalami fluktuasi yang signifikan antara 2017 hingga 2023. Dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti pandemi COVID-19 yang menyebabkan lonjakan pengangguran pada tahun 2020. Namun, setelah 2020, pemulihan ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan event yang diselenggarakan di NTB, serta peningkatan sektor pariwisata, membantu menurunkan tingkat pengangguran terbuka Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2021 sampai dengan 2023. Manfaat yang dirasakan secara langsung oleh Nusa Tenggara Barat sebagai provinsi penyelenggara dari sektor pariwisata adalah meningkatnya tingkat penghunian kamar hotel dari seluruh Provinsi Nusa Tenggara Barat. Terlihat pada gambar pertama bahwa terdapat peningkatan persentase tingkat hunian hotel di tahun 2022 sampai 2023 dibandingkan pada masa pandemi 2020 sampai 2021, walaupun tidak terlalu signifikan. Namun, pada gambar yang kedua, terdapat peningkatan tamu asing yang menginap di hotel berbintang maupun non-bintang pada tahun 2023, di mana tahun tersebut mengalami lonjakan yang sangat signifikan. Kondisi tersebut disebabkan karena pemulihan pariwisata dari masa pandemi dan masih banyaknya hotel-hotel yang menetapkan harga terlalu tinggi, sehingga terdapat anggapan harga akomodasi yang mahal pada pagelaran tahun 2022. Ditulis oleh Sirtu Pilali pada tahun 2022. Dari manfaat-manfaat yang sudah dirasakan Nusa Tenggara Barat sebagai tuan rumah MotoGP, diharapkan hal yang sama juga bisa dirasakan warga masyarakat ketika terselenggaranya Formula E di bulan Juni 2025 di kawasan DK Jakarta. Dengan hadirnya penelitian ini, diharapkan bisa memberikan gambaran terkait keinginan masyarakat untuk hadir dalam pagelaran Formula E 2025. Apalagi secara umum, sebagai warga Jakarta, kita masih belum melihat advertising yang dilakukan penyelenggara guna mempromosikan pagelaran Formula E di bulan Juni 2025. Dari paparan pendahuluan proposal tesis mengenai niat berkunjung Formula E di atas, rumusan masalah dari penelitian ini adalah, yang pertama, apakah ada pengaruh signifikan antara word of mouth, IWOM, terhadap destination image? Yang kedua, apakah ada pengaruh signifikan antara post motivation terhadap destination image? Yang ketiga, apakah ada pengaruh signifikan antara pull motivation terhadap destination image? Yang keempat, apakah ada pengaruh signifikan antara perceived value terhadap destination image? Yang kelima,
Apakah ada pengaruh signifikan antara perceived value terhadap visit intention? Yang keenam, apakah ada pengaruh signifikan antara destination image terhadap visit intention? Bagian 3, tinjauan pustaka. Pertama, e-worm atau electronic word of mouth dapat didefinisikan sebagai sebuah komunikasi marketing yang berisi komentar positif maupun negatif yang dibuat oleh calon pelanggan ataupun pelanggan yang telah menggunakan produk tersebut, yang terbuka bagi banyak orang di sosial media maupun internet. Adapun pendapat para ahli mengenai e-worm, yang pertama, Habib et al. Pada tahun 2021 berpendapat bahwa e-worm telah memudahkan pasar untuk meningkatkan hubungan klien mereka, membangun komunikasi yang lebih baik, dan membujuk orang untuk membeli produk mereka. E-worm adalah sebuah alat komunikasi informal diarahkan pada konsumen melalui berbasis internet teknologi yang berkaitan dengan penggunaan atau karakteristik tertentu dari barang dan jasa. Yang kedua, menurut Inayati et al. Pada tahun 2023, untuk membantu konsumen mengungkap kebenaran dan keaslian suatu produk dan jasa, e-worm dapat digunakan dengan meninjau komentar-komentar dari konsumen terdahulu yang menyampaikan pernyataan mengenai produk atau jasa yang telah dibelinya. Yang ketiga, Aditya dan Waluyo pada tahun 2020 menyatakan e-worm memiliki pengaruh terhadap perilaku konsumen sebelum konsumen memutuskan untuk membeli sebuah produk atau jasa. Menurut Anggraini dan Lupita pada tahun 2021, e-worm dipandang sebagai sumber data yang signifikan yang dapat mempengaruhi tujuan dan sasaran pergerakan wisatawan pada bisnis pariwisata. Push motivation didefinisikan oleh Wang et al. Pada tahun 2020. Push motivation adalah dorongan pribadi yang memikat seseorang untuk berpergian dengan alasan tertentu, seperti melepaskan diri dari rutinitas sehari-hari, kebutuhan untuk menghabiskan waktu bersama-sama dengan keluarga, atau keinginan untuk berpetualang. Dapat para ahli mengenai push motivation. Yang pertama, menurut Suhud et al. Pada tahun 2021, push motivation mengacu pada kekuatan atau dorongan tertentu dalam diri kita yang menyebabkan keputusan untuk mengambil liburan, yaitu untuk bepergian keluar dari lingkungan normal kita sehari-hari. Indikator dari travel push motivation menurut Wang et al. Pada tahun 2020, relaksasi dan kesehatan untuk tujuan bersantai ataupun alasan kesehatan, menghargai keindahan alam dan memperoleh pengetahuan, peningkatan hubungan istimewa manusia, atau bersenang-senang dengan keluarga, sahabat, ataupun relasi, prestis, petualangan, dan hal baru. Nah, yang ketiga, oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa push-pull motivation teori membuktikan bahwa push motivation merupakan salah satu faktor yang mempunyai pengaruh langsung terhadap behavioral intention. Semakin tinggi push motivation yang dimiliki seseorang, maka semakin kuat niat seseorang untuk melakukan perjalanan. Ditulis oleh Salsabila dan Alversia tahun 2020. Pull motivation didefinisikan oleh Ayub dan Muhammad pada tahun 2024. Pull motivation adalah kekuatan yang menarik individu untuk mengunjungi suatu destinasi tertentu. Motif tersebut merupakan daya tarik eksternal dari destinasi tersebut. Pendapat para ahli terkait dengan pull motivation dibagi dua elemen. Yang pertama elemen tangible dan yang kedua elemen intangible atau tidak berwujud. Dari suatu destinasi yang menarik individu untuk berpartisipasi dalam aktivitas wisata,
dan mewujudkan kebutuhan mereka lewat pengalaman perjalanan mereka. Ditulis oleh Mouratidis dan Doumi pada tahun 2021. Wang et al. Dalam penelitian tentang push and pull factor pada olahraga salju di China, pull motivation dapat berupa pemandangan, lingkungan alam, fasilitas menonton, fitur tambahan, dan biaya yang rendah. Yang selanjutnya, perceived value. Didefinisikan oleh Kupeli dan Ozer pada tahun 2020, perceived value adalah penilaian keseluruhan pelanggan terhadap suatu produk. Zietzman et al. Pada tahun 2020 juga berpendapat bahwa perceived value konsumen pada perusahaan mempengaruhi kebahagiaan ekonomi dan non-ekonomi yang mengatur pada loyalitas, sikap, dan perilaku. Pendapat para ahli terkait dengan perceived value bahwa perceived value ditentukan oleh selisih antara manfaat yang diperoleh konsumen dengan pengorbanan yang dilakukan oleh konsumen saat memanfaatkan suatu produk. Ditulis oleh R.R. Anggraini pada tahun 2019. Zietzman et al. Pada tahun 2020 juga berpendapat bahwa perceived value konsumen pada perusahaan mempengaruhi kebahagiaan ekonomi dan non-ekonomi yang mengarah pada loyalitas, sikap, dan perilaku. Menurut Jusroni pada tahun 2021, terdapat beberapa dimensi atau aspek yang perlu diperhatikan dalam perceived value, antara lain, yang pertama emotional value, yang kedua social value, yang ketiga quality and performance value, yang keempat money, price, atau value. Variabel selanjutnya adalah variabel destination image. Didefinisikan oleh Pan et al. Pada 2021, citra destinasi merupakan konstruksi multidimensi yang terdiri dari komponen kognitif dan emosional seperti kualitas, keyakinan, perasaan, dan makna simbolis yang terkait dengan destinasi. Pendapat para ahli mengenai destination image bahwa dalam penelitian Sergio dan Lopez pada tahun 2011 mengungkapkan pedoman tentang pemasaran pariwisata dan berpendapat bahwa pengembangan citra destinasi wisata didasarkan pada rasionalitas konsumen dan emosional. Sebagai hasilnya terdapat dua komponen utama pada citra destinasi, yaitu perseptual dan kognitif. Dimensi manfaat dari suatu tempat atau destination diperoleh dari terpenuhinya motivasi kunjungan pada tempat tersebut. Hal ini konsisten dengan manfaat tersebut pada event image atau citra acara dan brand image atau citra merek, ditulis oleh Deng et al. Pada tahun 2015. Variabel selanjutnya, visit intention, didefinisikan oleh Rodriguez et al. Pada tahun 2023. Visit intention adalah sebuah hubungan antara pandangan pengunjung terhadap suatu lokasi dan nilai persepsi yang memiliki dampak signifikan terhadap niat mereka untuk berwisata ke sana. Visit intention menurut Jian pada tahun 2020 bahwa visit intention merupakan gabungan antara minat konsumen terhadap suatu tempat dan kemungkinan untuk mengunjunginya. Pendapat para ahli mengenai visit intention. Peneliti mengemukakan bahwa intention to visit merupakan motivasi atau dorongan yang dirasakan konsumen untuk mengambil keputusan pembelian setelah dilakukan penilaian terhadap suatu produk atau niat berkunjung ke sebuah destinasi wisata. Jian 2020 mendefinisikan bahwa visit intention merupakan gabungan antara minat konsumen terhadap suatu tempat dan kemungkinan untuk mengunjunginya.
Dari variabel-variabel yang sudah disebutkan dan teori-teori yang terkait dengan variabel tersebut, maka didapat kerangka hipotesis dari penelitian ini, yaitu hipotesis 1, terdapat pengaruh e-worm terhadap destination image. Hipotesis 2, terdapat pengaruh motivation terhadap destination image. Hipotesis 3, terdapat pengaruh push motivation terhadap customer destination image. Hipotesis 4, terdapat pengaruh perceived value terhadap destination image. Dan hipotesis kelima, terdapat pengaruh perceived value terhadap visit intention. Dan hipotesis 6, terdapat pengaruh destination image terhadap visit intention. Berikut kerangka penelitian yang telah disusun berdasarkan hipotesis tersebut. Bagian 4, metodologi penelitian. Terdiri dari desain penelitian, populasi dan sampel, serta teknik pengumpulan data. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer yang langsung dikumpulkan oleh peneliti lewat kuesioner. Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu hubungan antara dua variabel dengan pendekatan deduktif sebagai pembuktian dari teori yang telah ada sebelumnya. Penelitian ini menggunakan 4 variabel bebas, diantaranya e-worm, push and pull motivation, dan perceived value. Dan satu variabel terikat, yaitu visit intention, dengan satu variabel mediasi, yaitu destination image. Penelitian ini dirancang dimulai pada bulan Februari 2025 dengan target responden di provinsi daerah khusus Jakarta. Desain penelitian adalah penelitian kuantitatif dengan metode wawancara. Populasi dari penelitian ini adalah warga DKI Jakarta, dan sampel yang sudah ditentukan adalah warga daerah khusus Jakarta dengan rentang usia minimal 17 tahun, sudah bekerja, belum pernah menyaksikan event balap secara langsung, tidak pernah menghadiri satupun event Formula E, dengan minimal responden 349 berdasarkan tabel penentuan Isaac dan Michael. Metode pengumpulan data adalah survei tertutup dengan skala Likert 5 poin. Teknik analisis data, yang pertama, data akan dilakukan uji validitas, yaitu menggunakan SPSS, dengan kriteria nilai faktor loading di atas 0,5 dinyatakan valid dan dapat dilanjutkan ke pengujian berikutnya. Uji reliabilitas dengan kriteria Cronbach's alpha di atas 0,7 dinyatakan reliable, di bawah 0,7 dinyatakan tidak reliable. Dari hasil pengujian tersebut, variabel dengan Cronbach's alpha di atas 0,7 bisa dilanjutkan ke pengujian berikutnya. Setelah data valid dan reliable, pengujian dilanjutkan ke uji struktural model dengan bantuan software AMOS. Dalam hal ini, kriteria model fit harus memiliki nilai P di atas 0,05 dan CMIN atau DF di bawah 2. Selanjutnya akan dilakukan kriteria goodness of fit dengan probabilitas di atas 0,05, Chi-square, CMINDF, CFI, GFI, IGFI, RMSEA. Sekian presentasi proposal tesis dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.